You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration. Ya, mungkin di antara Anda sekalian nggak banyak yang udah ketemu langsung ya. Ketemunya mungkin via Zoom biasanya ya. Via Zoom, kemudian ngomong sendirian di Zoom itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita ketik angka 1, angka 2, angka 3 gitu ya di dalam Zoom ya. Nah ini adalah orang aslinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang kemarin lihat versi Zoom-nya, ini adalah versi aslinya. Nah, saya tertarik banget tadi, banyak banget sharing dari teman-teman PMC ngomongin tentang mentoring, ngomongin tentang mentorship. Nah ada satu tadi saya lupa yang cerita itu adalah entah Ibu Ardita atau Bu Lia ngomongin tentang effective listening, tentang ngomongin namanya effective listening. Nah ketika ngomongin effective listening saya jadi ingat satu permainan. Bapak Ibu ada yang pernah dengar permainannya, kalau permainan versi luar negeri namanya Simon Says? Ada yang tahu ya? Tahu ya? Nah sekarang hari ini saya mau coba dulu. Saya mau coba lihat berapa banyak sih di antara Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam ruangan ini yang memang punya skill effective listening-nya itu paling bagus. Pengen tahu nggak Bapak Ibu? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget ya. Nah kalau pengen tahu banget, yuk sama-sama kita mainkan permainan ini. Karena di sini yang berbicara adalah Revan, jadi saya ganti nama permainan adalah Revan berkata. Kalau Inggrisnya kan Simon Says ya, jadi ini adalah Revan berkata. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah simple. Bapak Ibu hanya perlu melakukan instruksi yang nantinya akan saya katakan, tapi harus di depannya diawali dengan kata-kata Revan berkata. Jadi kalau tidak ada kata-kata Revan berkata, Bapak Ibu tidak perlu ikuti. Sampai di sini jelas atau jelas banget? Jelas banget. Jelas atau jelas banget? Jelas banget ya. Kita coba ya. Kita coba ya kalau jelas banget. Sekarang kita coba. Yuk sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya sekarang mau tanya, kenapa ada yang tidak berdiri dan ada yang berdiri? Boleh ada yang? Oke. Aturannya adalah kalau ada kata-kata Revan berkata di depan, itu baru diikuti. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Revan berkata, permainan akan kita mulai. Baik, Revan berkata, silakan bangkit berdiri. Nah, nanti Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau Bapak Ibu salah. Bapak Ibu salah, Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, Bapak Ibu langsung duduk aja, permainan selesai buat Bapak Ibu. Tapi yang belum salah, masih ikuti terus permainan saya. Jelas ya? Kalau yang salah nggak bisa jadi mentor, semuanya salah saya yakin nanti ya. Saya khawatir sama Pak Randy ya. Oke, silakan angkat tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Untuk Anda yang angkat tangan kanan, silakan duduk. Untuk Anda yang sudah angkat tangan kanan, silakan duduk. Untuk Anda yang angkat tangan kanan Anda, silakan duduk ya. Silakan duduk. Tahu kenapa duduk? Karena tidak ada Revan berkata. Oke, saya ampuni deh ya. Kita mulai lagi dari sekarang. Revan berkata, permainannya akan kita mulai. Baik, Revan berkata, angkat tangan kanan. Turunkan tangan kanan Anda. Anda yang ngerasa turunkan tangan kanan Anda, silakan langsung duduk. Berarti Anda sudah melakukan kesalahan ya. Oke, sekarang angkat tangan kiri. Revan berkata, angkat tangan kiri. Revan berkata, turunkan kedua tangan Anda. Revan berkata, pegang telinga kanan Anda dengan tangan kanan. Turunkan tangan Anda. Revan berkata, turunkan tangan Anda. Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Yang sudah duduk nggak apa-apa, duduk aja ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Revan berkata, silakan duduk. Baik, kita tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Yang merasa tepuk tangan berarti Anda sudah selesai permainannya. Banyak jebakan. Oke, Revan berkata, silakan angkat tangan kiri Anda. Kiri. Masih ya, ini masih nggak ya? Bingung. Silakan turunkan tangan kiri Anda. Revan berkata, silakan turunkan tangan kiri Anda. Revan berkata, silakan tepuk bahu teman di sebelah kanan Anda. Revan berkata, turunkan tangan Anda. Oke, kita tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Oke, Revan berkata, silakan tepuk tangan.
Evan berkata permainannya selesai. Oke, selesai berarti ya. Boleh tahu nggak Bapak Ibu yang masih bisa bertahan sampai akhir, boleh angkat tangan-tangannya? Permainannya udah selesai ya, permainan udah selesai ya. Boleh angkat tangan-tangannya, oke. Banyak ternyata ya. Oke, kita upload buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Ternyata masih banyak yang memang punya isi atau punya effective listening Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu adalah salah satu hal yang juga mungkin kita bisa gunakan ketika kita melakukan breakout session dengan para mentee kita. Karena tadi ada yang share, Ibu Levina juga share tadi ya, kok di dalam grup krik gitu ya, udah ngomong tapi nggak ada yang jawab. Ada yang ngomong atau ada yang jawab pun jawabnya juga japri, nggak berani jawab di dalam grup gitu ya. Nah itu mungkin yang terjadi adalah ketika kita baru bertemu dengan orang yang mungkin baru pernah kita ketemu, tapi kita sudah mungkin berharapnya seperti kita ketemu sama orang yang mungkin sudah kita kenal. Nah mungkin ada juga baiknya ketika Bapak Ibu pertama kali masuk ke dalam grup mentorship Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lakukan personality test kecil-kecilan lah ya. Sekarang sudah banyak banget kalau Bapak Ibu search di dalam Google yang namanya link buat personality test untuk bisa tahu kira-kira mentinya kita tuh orang-orang seperti apa sih. Jadi sama seperti kalau kita menjadi seorang leader, kita harus tahu seperti apa sih mentinya kita, sehingga nantinya kita juga paham bagaimana cara kita memperlakukan mentinya kita. Nah itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Nah hari ini saya mau sharing yang kita sebut dengan mentoring activity guide. Mentoring activity guide ini adalah kita belajar dari Prudential Singapura. Jadi Prudential Singapura itu punya satu, kalau saya bisa bilang adalah welcome kit buat mentor dan juga welcome kit buat mentee. Nah kalau buat mentee isinya hanya agenda saja, tapi kalau buat mentor itu ada yang namanya mentoring activity guide. Jadi nantinya ada hal-hal yang di-sharingkan oleh mentor di dalam setiap mentoring activity atau di dalam setiap breakout session. Nah itu semua diberikan di dalam mentoring guide Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu sekalian seperti apa sih idenya dari si mentoring activity guide ini. Pertanyaan pasti muncul dari Bapak Ibu sekalian, Revan, mentoring activity guide ini harus diikutin atau enggak sih? Prinsipnya sama Bapak Ibu seperti Google Map. Karena pasti Bapak Ibu ketika mau menuju dari satu tempat A ke tempat B, Bapak Ibu search menggunakan Google Map, Bapak Ibu ketemu ya penunjuk arah harus lewat mana. Betul ya? Tapi Bapak Ibu tetap punya satu keputusan, mau ikuti Google Map atau ikuti jalannya saya atau jalan kita sendiri. Nah itu pun juga sama dengan yang namanya mentoring activity guide. Jadi kita tidak mewajibkan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan mentoring activity guide, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan it's good, itu bagus. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini mungkin sudah punya konsep sendiri bagaimana cara melakukan mentoring kepada mentinya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah sebagai reference untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya katakan, seperti Google Map, kita udah tahu jalan dari satu titik ke titik yang lain dari A ke B itu adalah lewat jalan yang biasa kita lalui. Tapi ketika kita menggunakan Google Map kasih kita jalan yang lain. Nah itu adalah jadi ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa gunakan itu atau Bapak Ibu bisa gunakan sesuai sama Google Map. Itu adalah prinsipnya dari mentoring activity guide Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas atau jelas banget? Jelas ya? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Ketika tadi banyak sekali teman-teman kita dari PMC share sama Bapak Ibu sekalian terkait yang namanya proses yang mereka lakukan terkait yang namanya mentorship. Dan saya sangat salut dan apresiasi sekali karena yang Bapak Ibu lakukan adalah beyond the mentorship. Karena ketika bicara mentorship, area yang Bapak Ibu lakukan itu adalah hanya yang di sebelah sini saja Bapak Ibu. Ketika bicara mentoring ataupun mentorship itu kurang lebihnya kayak Bapak Ibu mau ngajak orang jalan ke kota Casablanca, Bapak Ibu tuntun orang tersebut. Bapak Ibu tuntun orang tersebut, itu adalah yang namanya mentoring. Tapi kalau ketika bicara training, Bapak Ibu ngomong seperti saya hari ini, kalau mau ke Kokas, Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, naik ke atas, kemudian ketika naik ke atas, Bapak Ibu kemudian jalan ke lobi hotel, dari lobi hotel keluar, kemudian Bapak Ibu ke kanan. Sampai Bapak Ibu ketemu halte, kurang lebih 200 meter dari halte, Bapak Ibu ketemu yang namanya kota Casablanca. Itu yang kita sebut dengan yang namanya training. Nah ketika
bicara dengan tadi yang si Pak Pras bilang adalah coaching dan konseling atau konseling. Nah, ketika bicara konseling, Bapak Ibu boleh ketemu nanti sama orang, udah dikasih tahu petunjuknya, udah mau dituntun diajak jalan, tapi dia nggak berani jalan. Dia nggak berani jalan. Kenapa dia nggak berani jalan? Mungkin dia punya pengalaman buruk. Pengalaman buruknya apa? Bisa jadi pengalaman buruknya adalah ketika jalan di jalan raya, atau ketika jalan sambil dituntun. Bisa jadi itu adalah pengalaman yang mungkin dia nggak enak, sehingga akhirnya dia nggak berani. Nah, itulah yang kita sebut dengan diselesaikan dengan cara counseling. Kita lihat ada apa yang terjadi di belakangnya dia, di periode sebelum hari ini, sehingga akhirnya orang tersebut mengalami yang namanya ketakutan. Tapi ada lagi bicara dengan yang namanya consulting. Ketika bicara consulting, kita hanya merekomendasikan sesuatu kepada orang tersebut. Ketika bicara consulting, oke, kalau mau ke Kokas paling gampang ke atas lobi, kemudian kamu pesan taksi, kemudian kamu naik taksi. Itu adalah bicara dengan yang namanya adalah consulting. Kita memberikan saran kepada orang tersebut. Tapi ketika bicara coaching adalah kita akan coba cari tahu lebih lanjut lagi atau lebih dalam lagi. Kenapa sih kamu mau ke kota Casablanca? Kenapa sih kamu mau ke Kokas? Apa sih yang membuat kamu kepingin datang ke Kokas? Sehingga akhirnya orang tersebut betul-betul aware. Tanpa harus kita minta dia ke Kokas, karena dia sudah tahu why dia harus ke Kokas, maka dia akan jalan sendiri ke Kokas, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah bicara tentang yang namanya adalah 5 area ketika kita bicara mendevelop sebuah tim atau mendevelop seseorang. Sedangkan Bapak Ibu tugasnya itu sebetulnya adalah sebagai mentor, hanya melakukan yang namanya mentoring. Jadi kalau tadi saya bilang adalah cuma tuntun dia, karena Bapak Ibu sudah punya pengalaman ke kota Casablanca sebelumnya, sehingga Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu sudah pernah sebelumnya dari Windham ke kota Casablanca, jadi Bapak Ibu sudah tahu kemana arahnya. Bapak Ibu sudah tahu seperti apa Kokas, Bapak Ibu sudah tahu di mana Kokas, maka Bapak Ibu tinggal tuntun dia. Nah, kurang lebih simpelnya seperti itulah tugasnya Anda sebagai seorang mentor. Jadi nuntun orang tersebut sampai akhirnya orang tersebut tiba di tempat tujuannya. Nah, uniknya seorang mentor adalah seorang mentor biasanya adalah juga memiliki tujuan yang sama dengan orang ya atau mentinya dia. Contohnya Bapak Ibu sekarang menjadi mentor MDRT. Sudah barang tentu pasti Bapak Ibu kepingin juga mencapai namanya MDRT. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu mau jadi mentor, tapi nanti mau nuntut orang tersebut, tapi Bapak Ibunya nggak mau jadi MDRT. Nah, itu nggak mungkin kejadian ketika Bapak Ibu bicara tentang yang namanya seorang mentor. Jadi ketika bicara mentor, mentor pasti akan punya satu tujuan yang sama dengan apa yang mau dicapai sama mentinya. Nah, tugasnya mentor adalah tuntun menti tersebut agar kita bisa sampai ke tujuan yang sama dengan waktu yang sudah kita sesuaikan. Nah, permasalahan biasanya akan muncul adalah ketika tadi saya bilang, kita mesti kenal sama menti kita siapa. Karena setiap menti bisa jadi berbeda-beda. Karena ketika nanti Bapak Ibu menuntun atau membawa rombongan, ada orang yang punya jalannya itu kecepatannya adalah mungkin 10 km per jam. Tapi ada orang lain yang punya kecepatan adalah 20 km per jam. Sedangkan Bapak Ibu harus menuntun kedua orang ini bersama-sama. Nah, itu adalah seninya ketika Bapak Ibu menjadi seorang mentor. Maka Bapak Ibu juga perlu mempertimbangkan bagaimana caranya membuat yang 10 km per jam paling nggak bisa jadi 15 km per jam. Sehingga akhirnya tidak tertinggal terlalu jauh dengan orang yang punya kecepatannya adalah 20 km per jam. Sedangkan Bapak Ibu sendiri mungkin punya kecepatannya adalah 50 km per jam. Jadi yang harus Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu menuntun kedua orang tersebut, boleh mungkin jalannya agak di depan, tapi Bapak Ibu tetap melihat ke belakang. Seperti apa sih menti-mentinya saya ketika berjalan. Jangan sampai nanti akhirnya ketika sampai di satu tempat tujuan, ternyata nyampe cuma saya sendiri. Mentinya ketinggalan semuanya. Mentinya semuanya ketinggalan. Nah, itulah uniknya ketika kita menjadi seorang mentor. That's why kita harus betul-betul paham. That's why kita harus betul-betul paham siapa mentinya kita, sehingga akhirnya kita betul-betul bisa membantu mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki saat ini. Bukan berarti mereka tidak bisa menambah kecepatan.
Nah itulah tujuannya diadakan yang namanya mentor breakout session, untuk kita mengadjust kecepatan yang tadinya sedikit atau katakanlah pelan, kita buat menjadi lebih cepat. Kita tidak berharap dia mengikuti kecepatan yang sama seperti kita, tapi paling tidak dia bisa improve kecepatannya dia, sehingga akhirnya kita bisa berjalan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah kurang lebihnya ketika bicara tentang prinsip menjadi seorang mentor, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus mentoring? Kalau buat saya pribadi, bicara tentang MDRT buat Prudential Indonesia, tahun ini kita tadi 1.300 berapa? 1.153. Saya kemarin udah tanya sama Randy, dari tahun ke tahun, orang yang tahun kemarin capai MDRT, kemudian capai lagi itu berapa banyak? Kurang lebih itu kira-kira sekitar 70%. Jadi 70% orang yang tahun lalu MDRT, tahun ini biasanya akan MDRT lagi, repeater. Sehingga kita selalu punya gap untuk next year atau tahun ini kita punya target, kalau saya nggak salah 1.300 ya Ren, 1.300. That's why mentoring atau mentorship ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa membantu orang-orang yang belum capai MDRT untuk bisa mencapai MDRT. Kenapa? Karena kita sebagai mentor adalah orang yang sudah pernah capai MDRT. Kita tahu bagaimana caranya kita untuk bisa mencapai MDRT. Kalau kita asumsikan satu mentor bisa punya 3 mentee yang mencapai MDRT, at least kita sudah mendapat tambah 150 orang lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, that's why kenapa program mentorship ini kita pertahankan. Karena ini adalah, kalau saya bisa bilang, paling mudah juga tidak, tapi paling efektif. Kenapa? Karena mentor-mentornya adalah orang-orang yang sudah mencapai MDRT. Dan secara tidak langsung, seharusnya, idealnya, mentornya pun juga akan mencapai MDRT. Berarti at least kita bisa dapat tambahan adalah kalau satu orang itu 3 bersama dengan mentornya 4, berarti kurang lebih sekitar 200, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa akhirnya kita tetap melanjutkan yang namanya MDRT mentorship. Ditambah mungkin satu scheme yang tadi Randy sudah katakan ya, makanya nanti Bu Diana bisa dapat potensi untuk bisa dapetin 30 juta. Karena kalau yang cuma punya 7 mentinya, itu mau sehebat apapun nggak bakal bisa dapat 30 juta. Karena mau sehebat apapun ya udah kapasitasnya cuma 7 gitu ya, kapasitasnya cuma 7. Sedangkan kalau punya 30 itu udah pasti, gampang banget gitu ya. Tinggal membuat mereka mencapai minimal 12 ke atas dari MDRT. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, manfaat jadi mentor tadi Bu Lia juga sudah sharing, kemudian juga teman-teman yang sudah sharing. Ada satu hal yang membuat saya cukup menarik ketika kita bicara menjadi mentor. Banyak leader-leader kita di luar sana itu khawatir ketika Prudential Indonesia menggaungkan MDRT, khawatirnya orang-orang itu jadi lupa untuk bisa menjadi seorang team builder. Karena banyak diantara leader-leader kita berpikiran MDRT itu hanya fokus ke dalam production. Padahal ketika kita akhirnya bisa menjadi MDRT, seharusnya menjadi lebih mudah buat kita untuk merekrut orang. Karena orang-orang yang mau kita rekrut pasti akan melihat figur kita sebagai seorang perekrut. Dan buat Anda sekalian yang hari ini sudah jadi mentor, seharusnya bukanlah jadi satu hal yang susah atau sulit untuk Anda bisa menjadi seorang leader. Orang Anda tadi gendong monyet orang lain aja bisa nyampe gitu ya, apalagi gendong monyet sendiri gitu kan ya, kurang lebihnya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bilang ejen-ejen Anda monyet Bapak Ibu ya, tapi paling nggak gendong monyetnya orang lain aja kita bisa bawa sampai tempat tujuan, apalagi kalau kita menggendong monyetnya kita sendiri. Nah, itu adalah satu keuntungan buat kita sebagai seorang mentor. Bapak Ibu bantu orang lain tanpa harus dapetin OR aja, Bapak Ibu bisa membuat dia menjadi sukses. Apalagi kalau memang yang Bapak Ibu bantu adalah direct unitnya Bapak Ibu dan Bapak Ibu mendapatkan OR, pasti Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Itu adalah satu hal menarik ketika kita bicara tentang masalah mentor, Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi yang tadi Pak Pras juga share ya, satu lagi yang tadi Pak Pras share. Sebagai seorang mentor, kita nggak diwajibkan untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari mentee kita. Karena tadi Pak Pras bilang ya, mungkin aja saya nggak pernah dapat cash WNA, tapi mentee saya tiba-tiba dapat cash WNA.
Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mentor adalah kita tidak perlu berusaha untuk bisa menjadi sempurna dengan menjawab semua pertanyaan dari mentee kita. Tapi paling tidak kita bisa membantu mentee kita untuk menemukan resource yang bisa membantu dia untuk menjawab pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nantinya akhirnya merasa tertekan, merasa khawatir ketika mentee bertanya, Bapak Ibu nggak bisa jawab. Karena balik lagi, mentee juga manusia Bapak Ibu ya. Jadi mentee juga sama seperti kita semua. Mentor juga sama seperti kita semua. Jadi tidak semua mentor itu paham dengan semua yang terjadi di lapangan. That's why hal tersebut bisa membuat kita menjadi belajar dan menjadi up to date dengan apapun juga yang saat ini terjadi yang mungkin belum pernah kita alami. Dan mungkin saja tim kita nggak pernah alami, tapi mentee kita alami dan kita juga akhirnya jadi belajar Bapak Ibu sekalian. Itu adalah beberapa hal yang nantinya Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu menjadi seorang mentor. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi mentor yang powerful karena tadi sudah di-share oleh beberapa teman-teman dari PMC. Intinya adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian tahu batasan. Tadi Pak Raymond juga sudah bilang ya, jangan sampai ketika dia bercerita tentang leadernya, kemudian Bapak Ibu mendukung dia dan ikut menjelek-jelekan leadernya. Dan satu lagi adalah, kalau bahasa saya, jangan kepo kalau Bapak Ibu tidak diminta bantuan oleh orang tersebut. Apalagi ketika bicara urusan personal. Karena Bapak Ibu merasa, oh saya sebagai seorang mentor punya tanggung jawab nih terhadap mentee saya. Jadi dia punya masalah apapun juga, dia harus share sama saya. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi jangan kepo. Jadi kalau memang dia nggak minta bantuan, ya udah. Tapi kalau dia minta bantuan, bisa bantu, ya dibantu. Kalau tidak bisa, ya cari orang lain atau referensikan dia kepada orang yang memang bisa membantu dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah panduan yang kita dapatkan dari Prudential Singapura. Apa saja sih yang harus kita lakukan saat kita melakukan mentors breakout session? Karena banyak dari antara kita mungkin yang kadang-kadang bingung. Kita dapat waktu 1 jam sampai dengan 90 menit. Apa aja mesti kita omongin di sana ya? Apakah harus selalu kita terus yang ngomong? Apakah memang kita harus lakukan aktivitas apa? Nah, ini kita akan share sama Bapak Ibu sekalian apa yang kita dapatkan dari Prudential Singapura, Bapak Ibu. Nah, meeting framework itu idealnya dilakukan 1 minggu sekali. Ingat, ideal ya. Jadi yang Ibu Huni lakukan itu adalah lebih dari ideal. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan seminggu sekali, it's okay. Tapi paling tidak 1 bulan sekali. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita saling terhubung dengan mentee kita, agar kita tahu seperti apa progresnya mentee kita, agar kita juga bisa cek sudah seberapa jauh mentee kita, kemudian berapa kecepatan mentee kita, sehingga akhirnya kita betul-betul bisa memastikan, oh di tahun 2025 nanti dia sudah pasti bisa mencapai MDRT. Nah, durasi meeting sih disarankan 90 menit per meeting. 90 menit per meeting ini saya yakin sih Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini pasti ngomongnya, oh bingung ya mau ngomong apa 90 menit, ujung-ujung biasanya kelebihan Bapak Ibu sekalian. Biasanya kelebihan, karena apa? Karena kadang-kadang kita demennya kan ngomong ya, kita demennya ngomong. Nah, kita suka lupa orang lain kadang-kadang nggak demen dengerin orang ngomong gitu ya, sama seperti kita mungkin ya. Jadi itu kita mesti aware. Jadi kalau bisa sih ya maksimum adalah 90 menit. Kurang boleh, juga jangan terlalu kurang gitu ya. Lebih kalau bisa jangan. Kenapa? Karena nanti akhirnya orang akan bosan dan akhirnya malah jadi nggak efektif sesi breakout-nya kita. Satu hal yang Bapak Ibu harus tentukan setiap bulannya, ideal sih kalau saya boleh kasih saran adalah mulai dari sekarang sebelum breakout session dimulai, Bapak Ibu sudah harus punya apa yang kira-kira Bapak Ibu mau bahas. Revan, saya bingung mau bahas apa. Yang tadi Bu Arita sampaikan, Lab Pro itu sudah 6 topik Bapak Ibu sekalian. Lab Pro itu sudah 6 topik. Kalau Bapak Ibu tadi catat ataupun foto ya, itu sudah 6 topik. Kita tinggal cari 4 topik lainnya lagi. Mungkin pertama kita bisa bilang adalah introduction, masing-masing kenalin diri, atau mungkin kita bikin yang namanya personality test, atau kita mungkin bisa juga minta sama teman-teman di rekrutmen gunakan PruDNA, it's okay. Kita bisa tahu seperti apa orang ini, sehingga kita bisa tahu profil orang ini seperti apa, dan kita betul-betul bisa tahu bagaimana cara kita membantu mentee kita. Kemudian tentukan lokasi meeting. Jadi seperti tadi mungkin ya,
Bu Tuti ya, kalau sudah tahu udah pasti nggak bakal bisa offline, ya udah bikin secara virtual. Gak perlu khawatir, nanti kita coba akan bantu terhadap yang namanya Zoom-nya tersebut ya, fasilitas Zoom-nya tersebut. Nanti kita akan bantu. Jadi tentukan mulai dari sekarang kapan kita mau lakukan secara offline, kapan kita mau lakukan secara virtual. Dan kalau offline misalkan seperti tadi Bu Huni juga cerita, dia bikin potluck di rumahnya, atau mungkin lakukan hal-hal yang bisa jadi yang nggak harus selalu formal. Meetingnya tidak harus selalu formal, bisa jadi meetingnya adalah meetingnya informal, sehingga akhirnya menti kita pun juga nggak jenuh. Jadi jangan akhirnya berpikir, oh setiap ketemu mentor gue kok kayaknya kesana serius terus ya, gue jadi kayaknya ini mentor gue jadi beyond the leader gue aja nggak sampai nanya begini, tapi mentor gue sampai seperti ini gitu ya. Nah itu yang jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Nah kemudian tentukan siapa yang akan jadi host dalam meeting tersebut. Nah Bapak Ibu sebagai mentor, Bapak Ibu juga bisa nantinya ketika sudah ketemu mentinya digilir. Yang menjadi host itu digilir. Siapa yang nantinya akan mimpin meetingnya, siapa yang nantinya akan bantu untuk katakanlah menjalankan meetingnya tersebut. Tidak harus selalu Bapak Ibu yang menjalankan. Jadi di awal sudah ditentukan. Jangan besok mau meeting, hari ini baru ditentukan. Jadi buatlah perencanaan sebelum Bapak Ibu memulai namanya sesi breakout. Nah ini adalah meeting flow yang bisa kita sarankan berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita di Prudential Singapura. Agendanya dimulai dengan quote of the day, kemudian energizer 10 menit, kemudian stay on track 15 menit, topic of the day 15 menit, kemudian dog 40 menit, dan akhirnya terakhir adalah check out 5 menit. Apa sih itu Revan quote of the day? Apa sih itu energizer? Kita akan bahas sesaat lagi Bapak Ibu. Quote of the day, siapkan satu buah kutipan dan ciptakan suasana positif yang bisa memotivasi menti Anda. Tanya feedback dari mereka ketika Anda keluarkan sebuah quotes. Kira-kira menurut mereka apa perspektif mereka terhadap quotes tersebut? Contoh, quote apa contohnya nih? Contoh, ada quote apa Pak? Coba Pak. Kok tanya balik katanya ya? Punya quote apa Pak? Contoh. Apa Bu? Tadi Bu? Early is on time is late. Early is on time is late. Keluar nih satu quote of the day. Kemudian tanyakan sama mereka, apa pemahaman kamu terhadap quotes tersebut? Masing-masing nanti kasih persepsi masing-masing ya. Kemudian kita mensummarize kenapa kok muncul quote seperti ini? Kenapa kok Anda keluarkan quote seperti ini? Itu adalah ketika bicara yang namanya quote of the day. Kemudian energizer. Nah, ketika bicara energizer, Bapak Ibu bisa gunakan sumber-sumber dari websitenya MDRT, atau Bapak Ibu juga bisa putarkan video-video dari Pro Expert Bapak Ibu sekalian. Di dalam Pro Expert itu banyak sekali video-video dari MDRT yang hanya 5-10 menit. Sama seperti tadi Bapak Ibu, dengarkan videonya, mereka dapat insight apa dari sana? Paling gampang adalah coba sebutkan 3 hal yang bisa kamu pelajari dari hasil mendengarkan video tadi. Coba berikan 3 hal yang bisa dilakukan atau didapatkan dari mendengarkan video tadi. Kalau Anda menggunakan online atau virtual, bisa minta mereka tuliskan di dalam chat. Atau kalau memang Anda pernah mengenal namanya tools Mentimeter, itu Anda juga bisa bilang mereka typing di dalam Mentimeter, sehingga nanti hasilnya keluar semua di dalam Zoom ataupun katakan layar yang bisa Anda share. Apa saja sudah mereka tuliskan. Nah itu adalah bicara tentang yang namanya energizer Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ketika bicara energizer, selanjutnya adalah stay on track. Nah disinilah saatnya Anda untuk bisa memeriksa
apa yang sudah terjadi sama mereka sebulan ke belakang. Nah, nanti ada satu panduan setelah ini dong, yang nantinya bisa Anda gunakan sebagai melakukan checking kepada para menti Anda. Jadi periksa kembali aktivitas dan hasil dari plan yang sudah didiskusikan. Jadi setiap diskusi ataupun setiap breakout session, idealnya adalah Anda minta plan dari mereka. Kira-kira apa yang mau mereka lakukan 1 bulan ke depan. Dan plan itulah yang nantinya akan Anda cek di dalam breakout session berikutnya ketika bicara tentang yang namanya staying on track, untuk bisa memastikan apa yang memang mereka kemarin komitmenkan itu sudah terjadi di bulan berikutnya. Itu adalah bicara staying on track. Next, ini baru akan masuk ke dalam topic of the day. Nah, ketika bicara topic of the day, banyak resource yang bisa Anda gunakan. Ada artikel dari MDRT ORJ, ada juga dari artikel MDRT Indonesia. Jadi ketika bicara topik itu seperti apa sih, Revan? Topik itu mungkin tidak harus selalu relate sama case yang saat ini terjadi di dalam menti-menti ya Bapak Ibu sekalian. Yang paling gampang tadi saya sarankan adalah mungkin dengan yang Bu Ardita punya, LED Pro. Jadi dari LED Pro itu masing-masing kan singkatan ya, LED Pro itu ya, L-nya apa, kemudian Bapak Ibu gunakan topik itu untuk di-share kepada mentinya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah tadi selesai ke dalam yang namanya topic of the day, baru nantinya Bapak Ibu lakukan yang namanya DOM. Metode DOM itu apa sih? D itu diagnose, O-nya itu adalah objektif, M-nya itu adalah method, dan terakhir adalah evaluate Bapak Ibu sekalian. Seperti apa sih kita lakukan yang namanya DOM ataupun DOM analisa kepada menti-menti kita? D, ketika D bicara yang namanya diagnose, melakukan diagnosa. Apa saja yang akan kita lakukan ketika kita melakukan diagnosa? Sama seperti kalau Bapak Ibu datang ke dokter pun pertama kali ketemu Bapak Ibu nggak langsung minta Bapak Ibu nungging suntik ya. Pasti mereka tanya dulu sakitnya apa, sudah berapa lama, kemudian gejalanya apa saja, baru dia minta Anda berbaring dan dia melakukan pemeriksaan. Setelah itu baru dia akan tuliskan resep. Kalau memang harus disuntik ya dia akan minta izin Anda, ini disuntik aja ya, seperti itu. Sama juga dengan diagnosa di sini. Pahami seobjektif mungkin masalah dan tantangan yang dihadapi oleh menti Anda. Dan Bapak Ibu di dalam kondisi melakukan DOM ini, Bapak Ibu jangan sampai terjebak dengan kadang-kadang kan ada menti yang cerita bertele-tele ya. Dia senangnya ngomong, dia ceritanya bertele-tele tapi kita nggak nemu sebenarnya dia mau ngomong apa sih gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu itu boleh untuk langsung guidance dia, langsung masalahnya di mana. Kenapa? Agar yang lainnya juga nggak bosan dengerin gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang hobinya cerita, cuma nggak pernah tahu dia ceritanya apa gitu ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya kita juga nggak ngerti dia ngomong apa sih tadi gitu ya. Nah, itu harus dicermati atau hati-hati. Karena jangan sampai kita terjebak, dia senang cerita, kita orangnya demen dengerin orang cerita gitu ya. Nanti ujung-ujungnya terjebak di sana, yang lainnya bengong dengerin orang cerita gitu kan. Nah, jadi kalau memang memungkinkan lakukan diskusi secara bersama untuk bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin agar kita betul-betul bisa mendiagnosa. Karena bisa jadi cerita yang A dan cerita yang B itu sebetulnya berhubungan, hanya caranya dia bercerita itu berbeda. Kadang-kadang dia bercerita dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang digunakan oleh si B. Nah, itu yang kita juga perlu bisa lihat. Jangan sampai nanti kita lihat, oh mentia saya banyak banget masalahnya ya. Padahal sebetulnya masalahnya hanya satu, hanya dia ceritakan dari angle yang berbeda. Nah, kemudian informasi inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk Anda merekomendasikan apa sih kira-kira solusi yang bisa Anda berikan kepada menti Anda. Solusi yang bisa Anda tawarkan kepada menti Anda. Nah, setelah Anda melakukan diagnosa, maka selanjutnya adalah Anda bertanya objektifnya apa yang mau dicapai. Objektifnya apa yang mau dicapai oleh menti Anda. Tentukan secara jelas goals yang mau dicapai oleh menti Anda, sehingga nantinya bisa membantu Anda untuk melakukan tracking atas apa yang memang mau dia capai. Nah, di sini juga mungkin
Anda harus paham nih, mana yang memang betul-betul menjadi sebuah objektif, mana yang memang hanya digunakan untuk bisa menghindari agar dia nantinya tidak perlu mengerjakan sesuatu hal gitu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang membuat objektifnya adalah agar dia tidak melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan gitu ya. Nah itu juga Anda harus paham. Nah kemudian klasifikasikan mana yang menurut Anda itu adalah yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Sehingga akhirnya Anda betul-betul bisa membantu kira-kira apa yang seharusnya menti Anda dahulukan. Apa yang memang menti Anda harus prioritaskan untuk dia bisa mencapai tujuannya menti Anda. Dan terakhir adalah yang selanjutnya adalah metode Bapak Ibu sekalian. Menentukan bagaimana cara untuk bisa mencapainya. Kalau sudah tahu masalahnya apa, objektifnya mau kemana, kemudian yuk kita diskusikan gimana caranya menti Anda bisa menyelesaikan atau mencapai tujuannya mereka tersebut. Jadi jangan akhirnya Anda yang otomatis langsung kasih solusi harus begini, harus begitu. Jadi ajak mereka juga untuk berdiskusi. Agar apa? Agar solusi yang muncul nanti adalah langsung dari menti Anda, dan akhirnya solusi itu yang akan menjadi komitmennya menti Anda. Karena kalau solusi itu datangnya dari Anda, maka mereka tidak akan merasa itu adalah solusi yang mereka inginkan. Untuk itulah kita berharap solusi itu keluar dari menti Anda. Semakin rinci metode yang nantinya akan digunakan, semakin baik. Karena berarti menti Anda menjadi semakin paham apa yang memang harusnya dia lakukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Periksa progresnya secara berkala. Kalau tadi Bapak Ibu ingat, sebelumnya ada yang namanya stay on track. Lakukan, setelah Bapak Ibu lakukan dong tadi, evaluate, Bapak Ibu lakukan di bagian stay on track untuk bisa memastikan apa yang dia mau capai itu sudah sesuai dengan apa yang mau dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan sudah sesuai dengan apa yang mau dia tuju. Nah terakhir, baru masuk ke dalam poin check out Bapak Ibu sekalian. Bicara check out adalah bicara masalah summary dan komitmen. Apa yang kira-kira sudah kita lakukan dan sudah kita bahas selama breakout session, dan komitmen apa yang mau kita lakukan untuk di minggu depan Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah ini adalah beberapa resource Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada di website MDRT Internasional, ada yang ada di dalam website MDRT Indonesia. Ini sharingnya Bu Ardita nih kalau saya nggak salah ya. Kemudian kita juga punya resource dari ProExpert, di mana di sana banyak sekali video-video dari speaker MDRT, dan juga kita punya video-video pengalaman dari MDRT negara lain. Jadi teman-teman PCA sudah kumpulkan beberapa pengalaman dari MDRT yang ada di negara lain. Ada di Filipina, ada di China, ada di Malaysia, dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena di sana sudah ada subtitlenya semua. Jadi Bapak Ibu nanti nggak perlu pusing karena semuanya sudah ada subtitlenya. Sampai di sini Bapak Ibu, oke atau oke banget? Oke banget ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum sesinya saya selesai dan sebelum ini adalah makan siang ya, kalau saya nggak salah ya, Randy ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih. Semoga apa yang hari ini kita share kepada Bapak Ibu itu bisa membantu Bapak Ibu saat nanti Bapak Ibu menjalankan. Sisanya baru pertama kali ya. So Bapak Ibu, kalau tadi kita ngedengerin dari pagi ya, semua keynote speaker kita, baik Pak Rusli, baik Pak Raymond, baik dari teman-teman PNC gitu ya. Kalau Bapak Ibu dengerin yang mereka ngomongin adalah why-nya. Kenapa kamu perlu jadi MDRT? Kenapa kalau kita jadi mentor, bagaimana kita engage why dari kita punya mentee. Kalau tadi kita dengar dari Ibu Miliana, apa yang menginspire beliau untuk melakukan apa yang beliau lakukan. Tadi ada juga sharing yang bilang bahwa yang paling penting adalah dari apa Bu, dari hati tadi kan ya. Itu biasanya adalah why-nya. Jadi makanya kalau kita komunikasikan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk, karena gini, saya cuma ambil analoginya gitu ya. Kalau kita bicara mengenai MDRT, kalau kita komunikasinya dari luar ke dalam, kita akan bilang apa itu MDRT, bagaimana kamu menjadi MDRT, dan kenapa kamu perlu jadi MDRT.
Mungkin pertama kali kalau kita ngomong jadi MDRT yuk gitu ya. Gimana cara jadi MDRT-nya? Tapi kita nggak menjawab poinnya. Tapi kalau kita komunikasikan dari dalam keluar, gitu ya. Kalau saya nggak dengar tadi semuanya, saya nggak lihat alasan untuk kenapa nggak jadi MDRT sih. Jadi kalau misalnya kita tanya ke kita punya menti gitu ya, kenapa kamu mau jadi MDRT atau kenapa kamu join bisnis asuransi? Atau kalau ada orang yang kemudian nanya, buat apa sih jadi MDRT? Jawaban kita adalah why not? Karena kalau tadi saya dengar, kalau jadi MDRT pasti income-nya standar MDRT. Siapa sih yang mau income lebih tinggi? Pasti punya circle of network yang luar biasa. Pasti punya mentor yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau kita komunikasikannya dari dalam keluar, semoga nanti sessionnya menjadi lebih bermanfaat, gitu ya. Saya kasih some statistik buat Bapak Ibu ya. Sorry saya nggak bisa tampilkan di sini. Jadi kalau ditanya kenapa nggak mau jadi MDRT, ada yang bisa tebak nggak? Bapak Ibu ini kan di sini semua MDRT ya. Secara statistik, gitu ya. Case size sama productivity agent-agent yang MDRT compare to yang elite, MDRT masih lebih tinggi, baik kurang lebih 10%. Ya, jadi agent-agent MDRT itu 10% lebih produktif, case size-nya 10% lebih besar daripada yang elite. Yang elite compare to agent, compare to leader bahkan, leader agent, case size-nya 80% lebih tinggi, productivity-nya 50% lebih tinggi. Ya, jadi oke. Case productivity, MDRT, elite, ya leader, agent biasa, new recruit. Ini saya punya statistiknya, tuh. Menurut Bapak Ibu, berarti ini anggap ini 100% lah ya, anggapnya 100%. Okay. Ini dibandingkan dengan edit lebih tinggi berapa persen? 10. Lebih tinggi 10%, lebih tinggi 10%. Iya. MDRT lebih tinggi. Iya, ini 90%. Hah? Oh, ini Moon. Kalau gitu ini masa begini berarti 90%. 90%. Oke. Terus yang leader dibanding dengan MDRT. Iya, case size, sorry. Case size. Leader itu 80, MDRT 80% in terms of case size lebih tinggi dan productivity-nya 50% lebih tinggi. Productivity itu number of cases. Kalau cases ya ini. Di sini itu iya, jadi oke, saya kasih angka aja deh nggak apa-apa ya. MDRT itu rata-rata average cases-nya 27 juta. 27 juta, ini rata-rata 3 cases, ini kurang lebih 25, ini casesnya 2,8an, ini kurang lebih 13 juta, ini kurang lebih 13 juta, ini juga kurang lebih 12 juta. Ini rata-rata cases 2,6, ini rata-rata cases 2, ini rata-rata cases juga 1,6. Per bulan. Ini per bulan. Ya, jadi kalau rata-rata MDRT itu cases-nya rata-rata kurang lebih 27 juta, rata-rata punya 3 cases sebulan. Oke, kalau elite itu rata-rata 25 juta, PC ya rata-rata 2,8 cases per bulan, leader kurang lebih 13, sama agent kurang lebih sama juga, rata-rata 12. Kalau new recruit itu 1,6 case, rata-rata 12 juta. So jadi kalau lihat statistik begini, saya nggak ngeliat kenapa nggak mau jadi MDRT sih. Gitu ya, maksudnya jadi produser iya, tapi kalau bangun network pun bukankah kita mau network kita di sini kan
Kalau Bapak Ibu punya pohon, pohonnya mau yang kebanyakan di sini atau pohonnya produksinya di sini? Karena otomatis kalau jadi MDRT, otomatis kisah adalah segini. Gitu ya. Jadi makanya kenapa tadi yang golden circle dan ini menurut saya bisa menjadi bahan omongan untuk menyuarakan kenapa perlu menjadi MDRT. Jadi kalau ditanya why-nya, mungkin why-nya bisa banyak, tapi pertanyaan saya adalah why not? Kenapa nggak mau jadi MDRT? Baik kamu sebagai produser ataupun kamu sebagai network builder, yang tadi Pak Rusdi bilang menjadi a successful network builder. Jadi kalau kamu punya MDRT-nya banyak di dalam network kamu tahu bahwa statistik kamu itu di sini. Rata-rata agent kamu case-nya 27 juta, rata-rata activity-nya 3 case sebulan. Dibandingin yang non MDRT cuma 13 jutaan dan case-nya cuma 2 atau 1,8. Gitu ya. So secara productivity lebih tinggi ya Bu. Boleh. Apa tuh? Oh, rekrut ya. Karena image-nya adalah orang kalau MDRT cuma merekrut. Oke. Itu yang harus dibatasi. Oke, ya. Kalau saya tambahin satu psikolog rekrut dan buktikan bahwa MDRT tinggi juga, nah itu akan Oke, ya. win. Oke, thank you. Ya, thank you. Kalau rekrut, terus terang datanya nggak ada sama saya di paper saya, tapi nanti kita akan tambahkan. Tapi ya itu, maksud saya, kalau saya cuma mau meluruskan bahwa kalau kamu jadi produser dan kamu membangun tim, gitu ya. Rekrut itu kan masalah kapan kita memulai untuk membangun network. Tapi once you bangun your network based on MDRT punya kriteria, this is your standard. Pohon kamu akan ada di sini. Gitu. Ya. Mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu. Thank you banget untuk waktunya.